dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama, bertepatan dengan pesta Tuhan Yesus dipersembahkan di Bait Allah tahun liturgi B. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Janji Kristus. Marilah kita berdoa. Karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Petrus II dan lingkungan Yohanes Pemandi, tata laksana dari keluarga Dehonian San Frades. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu
Saudara-saudariku yang terkasih, 40 hari yang lalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Pada hari ini kita kenangkan hari suci, yaitu ketika Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisa. Mereka mengenali Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya. Kita akan mohon berkat untuk lilin-lilin ini. Allah Bapa, sumber dan asal segala terang, hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah menguduskan lilin-lilin ini dengan berkat-Mu, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan, kami sampai kepada terang yang tidak akan padam. Ialah Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan hari ini juga dirayakan oleh gereja sebagai hari hidup bakti atau hidup membiara. Maka kita bersama-sama para suster, para romo, bruder yang hari ini merayakan hari hidup membiara, kita berusaha untuk mengikuti Kristus dengan lebih dekat. Kita temani para suster, para romo, bruder dengan doa-doa kita. Maka mari kita dengan rendah hati pada awal perayaan ini, kita mohon kepada Tuhan agar Ia membersihkan hati kita, sehingga kita pantas ambil bagian di dalam perayaan ini. Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau,
kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, hari ini Putra Tunggal-Mu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika waktu penyucian menurut hukum Musa tiba, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 2 sikap yang ditunjukkan oleh bacaan Injil hari ini
yang merupakan perwujudan beriman bagi orang Kristiani. Mari kita renungkan dua sikap ini satu persatu. Yang pertama, saya mengantar dengan sebuah cerita. Waktu kami kecil, saya masih kecil di rumah, kami mempunyai kamar tamu dan di situ ada beberapa kursi. Kursi itu karena jarang diduduki, seringkali kotor. Suatu saat ada tamu datang, lalu kakak saya buru-buru, "Dek, cepet dibersihin kursinya, nanti ada tamu kita malu." Lalu saya bilang begini, "Kak, nanti kalau tamunya duduk, kursinya akan bersih sendiri," saya bilang. Dibersihin oleh mereka, katanya. Saudara-saudariku, bukan ini yang ingin saya tunjukkan, tetapi seringkali dalam rumah kita ada kursi yang tidak pernah diduduki. Jarang sekali diduduki. Mengapa? Karena kita banyak bergerak, sibuk, dan tidak sempat duduk di tempat itu. Begitu banyak aktivitas. Itu poin pertama dalam hidup beriman kita, yaitu selalu bergerak. Maria dan Yosef berjalan membawa Yesus ke Yerusalem, bergerak. Kemudian Simeon digerakkan oleh Roh Kudus datang ke bait Allah, bertemu dengan Yesus. Lalu ada orang lain lagi, Hana. Dia memang hanya berada di bait Allah. Tetapi ketika dia sudah ketemu Yesus, dia lalu berjalan menemui siapa saja, bercerita tentang Yesus. Maka selalu berjalan, bergerak adalah wajah gereja kita. Umat Kristiani itu tidak selalu hanya duduk saja. Kalau orang Jawa mengatakan deprok, tidak bergerak. Tadi di dalam bacaan Injil dikatakan akan ada pedang yang bahasanya apa tadi ya? Menikam ya, menusuk, menembus. Ketika kita ada dalam situasi itu, kesulitan hidup kita, penderitaan, seringkali kita tergoda untuk deprok, duduk, lemes, tidak mau bergerak, tidak punya semangat. Maka hari ini, satu sikap beriman kita sebagai orang Kristiani, kita diharapkan untuk bergerak, semangat, berjalan. Karena itulah bagian dari hidup beriman kita. Jangan sampai kita mendapatkan diri duduk, hanya duduk terus, tidak bergerak, dan kita diwarnai oleh sesuatu yang diam, tidak bergerak. Karena dengan cara itu kita tidak mengalami perkembangan apapun. Bahkan kadang kita tidak bertemu Tuhan karena kita dikuasai oleh kemalasan di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kekaguman. Tadi bahasa dalam kitab suci dikatakan dengan bahasa heran. Bapak Ibu, ketika kita berkunjung di suatu tempat pertama kali, mata kita seperti terbelalak oleh kekaguman. Wah, indah sekali tempat ini. Gitu ya. Kita datang yang kedua kali, karena sudah kenal, kekaguman itu mulai turun. Datang yang ketiga kali, keempat kali, ke-10 kali, kekaguman tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi. Kita sudah mengenalnya. Itulah juga yang sering dialami. Mengapa orang malas ke gereja? Ikut misa. Bosen. Mengapa bosen? Karena yang dialami ya begitu-begitu aja. Dari tanda salib, berakhir dengan tanda salib, apalagi khotbahnya tidak enak. Lalu orang malas ke gereja. Karena begitu-begitu saja. Kekaguman merosot, dan tiba-tiba hilang. Ketika hilang, kekaguman itu lalu tidak ingin datang lagi. Di dalam bacaan Injil, keempat orang yang tadi sudah disebut namanya, diwarnai dengan kekaguman ini. Simeon dalam kekaguman terhadap Yesus, dia sampai mengatakan, "Tuhan, sekarang perkenankanlah aku berpulang, karena aku sudah melihat keselamatan ada dalam diri Yesus." Lalu Maria dan Yosef juga heran atas kata-kata Simeon ini tentang Yesus.
apa yang dikatakan oleh dia tentang Yesus. Dan kemudian Hana mengalami yang sama, kagum sampai dia tidak bisa berhenti berbicara tentang Yesus. Saudara-saudariku, hari ini untuk renungan kita yang kedua, kita diajak untuk menemukan setiap saat kekaguman akan Tuhan. Kekaguman itu akan mendorong kita untuk selalu ingin bertemu dengan Dia, sekaligus selalu ingin menceritakan. Maka tadi kalau renungan yang pertama, kita terus bergerak, bukan berarti sembarang bergerak, tetapi kita bergerak menceritakan Tuhan yang mengasihi kita, yang sangat kita kagumi itu. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kenisa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan yang dibuat menunjang kebahagiaan dunia yang dirusak oleh nafsu jahat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan. Ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa dalam doa kami para frater, bruder, suster, para romo, biarawan, biarawati yang hari ini merayakan hari hidup bakti. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kesetiaan terhadap prasetya yang telah diucapkan, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Biarlah dengan perlindungan-Mu mereka disiplin di dalam hidup, sehingga boleh membaktikan diri secara lebih dekat dan secara utuh hanya kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus ke dalam dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
sentite del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto noi Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa, dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan pada hari ini Mama Oma Yohana Ran. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan
selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di pesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, besok kita akan merayakan peringatan Santo Blasius, di mana dia adalah seorang kudus yang dipercaya bisa membantu menyembuhkan kita dari segala sakit tenggorokan dan sakit yang lain. Maka tadi lilin diberkati untuk besok sore digunakan. Maka besok sore dalam misa hari Sabtu Sabtu sore akan diadakan pemberkatan lilin Santo Blasius. Sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum bertemu Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan dari Halaman 11. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih, ya Tuhanku dan Allahku, karena kasih-Mu Engkau berkenan hadir. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati puteramu yang dilukai dosa-dosa kami,
Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudariku, mari kita mengambil waktu sejenak hening di hadapan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Kita rasakan kehadirannya dan mari kita datang kepadanya, diri kita apa adanya.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus, banyak peristiwa kami alami dalam hidup kami. Peristiwa yang menggembirakan, yang membuat kami semangat, tetapi juga peristiwa yang menyedihkan, kegagalan, rasa sakit, penderitaan yang membuat kami sedih. Tuhan, dalam kesedihan kami tergoda untuk meratapi nasib kami, menyendiri, menjauh dari yang lain, diam, tidak bergerak. Tetapi hari ini melalui sabdamu kami mengerti, Engkau mengajak kami untuk berani, berdiri kembali, bangkit lagi untuk melanjutkan perjalanan, bergerak dan terus berjalan bersama Engkau. Karena Engkaulah jalan yang benar menuju kehidupan. Tuhan, berkatilah kami semua, berikan kepada kami kekuatan untuk selalu bergerak, berjalan di jalan kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Kami akan dimampukan karena kami yakin Engkau ada beserta kami. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Semua ini kami haturkan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum venere murcernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti a utroque comparsi laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman, perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hati-Nya Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf,